Halo semuanya, kami dari kelas Kewarganegaraan R22. Di sini kami akan membahas mengenai salah satu proyek semi citizen ya, yang membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Nah sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Marcel Karuna dari program studi teknik informatika dengan NIM 1221405. Lanjut. Saya dari Psikologis dari Prodi Teknik Biomedis dengan NIM akhir 089. Saya Rani Silagan dari Prodi Psikologis NIM 1223959. Saya William Arga dari Prodi Arsitek dan Sekian juga dengan NIM 1239010. Saya Rani Ditro dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 1221403. Saya Muhammad Daran Algara dari Teknik Informatika NIM 122140240. Oke, jadi kita langsung saja ya diskusi. Kira-kira apa sih pendapat kalian yang mengenai permasalahan yang sering terjadi di masyarakat? Aku ya. Ya. Kalau menurut aku permasalahan yang sering terjadi di masyarakat itu contohnya kemiskinan. Kemiskinan itu sangat sering terjadi di beberapa daerah Indonesia. Dan itu banyak terjadi di masyarakat dan populasinya pun cukup banyak gitu. Jadi kayak menurutku kemiskinan cocok untuk diangkat sebagai topik permasalahan yang ada di Indonesia mungkin. Dari Rahel gimana? Kalau dari aku tuh yang paling banyak ditemui di masyarakat tuh biasanya penyalahgunaan narkoba dan alkohol sih. Jadi itu bisa memicu masalah kesehatan, tindakan kriminal dan kerusakan sosial. Kalau menurut saya itu mungkin kenapa remaja, khususnya untuk anak pelajar seperti tawuran, tindak kekerasan dan juga pergaulan bebas seperti seks bebas juga dan lain-lain. Saya seperti itu. Kalau menurut saya sih masalah di lingkungan saya pengangguran sih. Jadi dari minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia dan angka kriminalitas di Indonesia. Kalau menurut saya yang paling Krusial ya krusial itu kayak disintegrasi sosial. Itu misalnya konflik kelompok, diskriminasi, rasisme. Contohnya ya rumah ibadah itu masih bermasalah gitu. Terus etnis Papua juga mau memisahkan diri dari Indonesia. Terus masih ada kesenjangan sosial. Kalau dari aku sendiri ya, ini tentang pemerintahan gitu yang banyak korupsinya, kayak pemindahan jalan yang nggak pernah kelar gitu. Terus ada pajak gitu. Itu aja sih yang aku tahu. cukup krusial untuk dibahas ya. Kira-kira lebih baik karena masih masalahnya cukup banyak terjadi di Indonesia. Bagaimana kalau kita mengadakan voting supaya kita bisa memilih masalah apa yang cukup baik untuk kita angkat di semi project ini. Mungkin langsung saja yang milih dari diri siapa? Boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, 2 orang. Mungkin dari Rahel, perwakilan dari Rahel siapa memilih? 1, 2, 3. Tetap 2 orang. Dari saya sendiri yang memilih permasalahan yang saya pilih 1, 2, 3. 2 orang juga. Dari Marcel, permasalahan yang dari Marcel siapa memilih? 1, 2, 3. 2 orang. Baik. Untuk dari Sehan yang memilih permasalahan yang pelajaran 1, 2, 3. 2 orang juga. Dan mungkin ya terakhir dari Jonathan yang dipilih orang Jonathan 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah diputuskan bahwa hasil voting yang kita terima, yang kita dapatkan itu adalah permasalahan tentang disintegrasi sosial. Untuk topik selanjutnya kami akan membahas lebih lanjut di sisi wawancara.
Pak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk mau dapat saya wawancarai. Di sini saya dari mahasiswa ISIP Sumatera. Saya ada tugas mata kuliah kewarganegaraan, dan di sini saya ingin wawancara Bapak tentang disintegrasi sosial atau kesenjangan sosial. Langsung saja ya Pak, saya tanya pertanyaannya. Menurut Bapak, apa itu pengertian dari kesenjangan sosial, Pak? Kesenjangan sosial adanya perbedaan di masyarakat tentang sosial, agama, budaya, dan lain-lain. Situasi di masyarakat yang menyebabkan perbedaan perpecahan dan konflik. Berarti kayak konflik yang ada di masyarakat gitu ya Bu? Pertanyaan. Kesenjangan sosial itu adalah keadaan yang menyebabkan solidaritas dan kesetaraan masyarakat. Ya, Mungkin pertanyaan kedua Bu, menurut Ibu faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan kesenjangan sosial itu? biasanya kesenjangan sosial itu mengalami krisis perubahan budaya di masyarakat. Adanya ketidakadilan, konflik, dan krisis. Oke, berarti adanya apa ya Pak? Adanya krisis dalam ekonomi gitu ya Pak? Terus Ketidaksentraan di lingkungan masyarakat baik sosial, ekonomi, dan budaya. yang terakhir Pak, pertanyaan ketiga, menurut Bapak sendiri, bagaimana caranya untuk mengatasi adanya kesenjangan sosial itu di masyarakat? Untuk mengatasinya harus adanya hukum yang mengatur masyarakat untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Mungkin itu aja. Oh iya Pak. Berikan penyuluhan tentang hidup bermasyarakat di dalam perbedaan. Berarti istilahnya masyarakat itu harus bisa diberikan ilmu yang untuk bisa hidup bermasyarakat di dalam perbedaan. Supaya tidak terjadi lagi harus adanya kesadaran masyarakat untuk mengatur kesenjangan sosial. Berarti harus masyarakat itu harus diberikan kesadaran ya Bu, supaya Iya, biar supaya kesenjangan sosial ini tidak terjadi di masyarakat. iya bisa tanggung jawab gitu dengan masyarakat masing-masing. Cukup sekian ya Bu, wawancaranya. Oke, terima kasih Abang. Permisi Kak, boleh tanya-tanya dikit tentang disintegrasi sosial? Boleh. Menurut Kakak, definisi disintegrasi sosial masyarakat kaitannya dengan diskriminasi, rasisme, dan kesenjangan sosial, itu apa sih Kak? Kalau menurut saya disintegrasi itu kan tidak bersatu, berarti kalau disintegrasi sosial mungkin kalau ditinjau dari bidang sosialnya terjadi perpecahan atau ketidaksatuan gitu ya antar suatu kelompok atau masyarakat, di mana pribadinya itu lebih memikirkan kalau dirinya sendiri itu benar. Terus menurut Kakak, selanjutnya, apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial? Kalau faktor yang mempengaruhi mungkin dari dalam dirinya masing-masing ya. Kita pribadi pasti punya egoisme masing-masing. Mungkin itu sih dari egoisnya. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengatasi permasalahan disintegrasi sosial supaya cara tersebut dapat juga diadaptasi oleh pemerintah demi kebaikan masyarakat? Mungkin kalau pemerintah itu bisa menyediakan suatu pelatihan atau apa ya, mungkin penyuluhan atau sosialisasi gitu ya tentang hal ini supaya masyarakat tuh bisa sadar baik itu seperti apa, bagaimana cara menghormati, menghargai perbedaan seperti itu. Jawabannya sangat menarik. Makasih ya Kak, waktunya. Isi Kak, boleh tanya dikit tentang disintegrasi sosial? Boleh. Menurut Kakak, definisi disintegrasi sosial masyarakat itu kaitannya dengan diskriminasi, rasisme, dan kesenjangan sosial itu apa ya? Itu karena lemahnya hubungan sosial masyarakat akibat ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak, apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial? Ya karena ketidaksetaraan dan kesenjangan itu. Contohnya pendidikan, perbedaan ekonomi. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana sih cara mengatasi permasalahan disintegrasi sosial supaya cara tersebut dapat juga diadaptasi oleh pemerintah demi kebaikan masyarakat menurut Kakak?
yang memastikan setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama dalam hal pendidikan dan bekerja. Terus untuk pemerintah ya membuat program untuk mendorong toleransi. Jawaban yang sangat menarik. Permisi Bu, boleh tanya dikit tentang disintegrasi sosial? Boleh. Menurut Ibu, definisi disintegrasi sosial masyarakat kaitannya dengan diskriminasi, rasisme, dan kesenjangan sosial apa ya Bu? Retaknya hubungan sosial ya mungkin ya antara masyarakat itu ya contohnya mungkin suku, agama. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial? Persepsi masing-masing perbedaan harus ada. Karena Indonesia memiliki banyak suku dan keyakinan. Jawaban yang sangat menarik. Dan yang terakhir, bagaimana sih cara mengatasi permasalahan disintegrasi sosial supaya cara tersebut dapat juga diatasi oleh pemerintah demi kebaikan masyarakat, menurut Ibu? Mungkin pemerintah bisa mendorong partisipasi semua lingkungan ya. Ya mungkin tanpa membedakan suku, agama ataupun status ekonomi. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama Pak. Sebelumnya dengan Mas siapa ini? Panggil aja Hikam. Oh, Hikam. Oke, Mas Hikam. Menurut Mas Hikam ini apa itu definisi disintegrasi sosial? Kalau menurut saya itu adalah di mana kurangnya interaksi antar masyarakat, maka jadinya masyarakat satu dengan yang lain akhirnya pecah. Contohnya rasisme, terus ya sekarang banyak. Kalau menurut Mas Hikam ini kalau penyebab faktor-faktor disintegrasi sosial itu apa? Kalau menurut saya Mas ya, sebagai orang awam, faktornya itu yang pertama ketimpangan sosial. Ya dari jenjang pendidikan itu mempengaruhi. Yang kedua itu konflik antara agama dan etnis. Ya sampai yang sekarang kita itu dengar di media banyak sekali. Yang ketiga pengangguran dan faktor yang lainnya. Kalau menurut Mas Hikamnya sendiri, gimana sih cara mencegah atau mengurangi disintegrasi sosial? Kalau saya itu yang pertama tuh memilih informasi yang lebih jelas Mas, jangan makan berita-berita yang sifatnya itu membuat satu sama lain itu berantem, itu kan banyak. Yang kedua itu meningkatkan nasionalisme, jadi dididik dari TK sampai itu diberikan jiwa-jiwa nasionalisme. Yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Terima kasih Mas Hikam. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ade semoga menurut Pak Ade ini apa itu definisi dari disintegrasi sosial? Disintegrasi sosial itu adalah terjadi pengkotak-kotakan dalam masalah sosial. Itu menurut pendapat saya. Oke. Nah, terus dampak dari disintegrasi sosial ini sendiri menurut Anda itu apa? Oke, dampaknya. Dampak dari disintegrasinya itu adalah yang namanya pengkotak-kotakan pasti ada dampaknya ya. Itu pasti. Kenapa? Pengkotak-kotakan itu sendiri terjadi akibat misalnya kita ambil dari contohnya itu dari segi ekonomi aja. Ada sebagian kalangan orang yang mempunyai kemampuan ekonomi yang sudah mampan, sementara sebagian lagi kemampuan ekonominya yang sangat rendah, dan ini terjadi disintegrasi. Kalau solusi atau penanganan apa aja yang bisa dilakukan untuk disintegrasi sosial ini menurut Pak Ade? Kalau disintegrasi sosial dalam hal ekonomi yang kita bahas ini, antara lain bisa jadi pemberdayaan dan
kemarin bisa memberikan bansos, kemudian pemberian beasiswa kepada orang-orang yang tidak mampu, kemudian pembinaan dan pemberdayaan UMKM. Ini juga merupakan solusi untuk mengurangi terjadinya disintegrasi dalam hal ekonomi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Sumardi. Iya. Jawaban. Dengan Bapak siapa ini? Zaki Rahman MS. Zaki Rahman. Bapak Zaki Rahman, menurut Bapak definisi dari disintegrasi sosial itu apa? Ya, kesenjangan tingkat ekonomi. Kan bisa suku, bisa agama. Tapi kalau yang di Lampung ini kan lebih ke ekonomi, bukan sosial, ekonomi. Kira-kira Kalau faktor penyebabnya apa? kalau faktor penyebabnya ya kebijakan pemerintah, pusat maupun daerah. Kebijakan itu kan apa ya, tidak menguntungkan masyarakat yang bawah. Sederhananya aja lah, kalau situ lewat airan satu pasti jalannya hancur semua. Jadi bagus ya. Bagus. Karena semuanya dampak pengen terlihat bagus. Ya kan? Jadi kebijakan itu ya hanya tersusun dari apa ya, dari catatannya aja, print out blueprintnya aja, tapi pelaksanaannya kan kira-kira gitu. Kalau cara mengurangi atau cara mencegahnya jika disintegrasi sosial itu Pemerintah, kembali lagi ke pemerintah. Kalau rakyat kan cuma bisa demo. Ya kan, intinya kan masyarakat kan kalau masalah ekonomi kan kalau nggak ada lowongan pekerjaan ya situlah akan terbentur namanya disintegrasi, apa namanya, disparitas antara penghasilan dan pengangguran. Ya kan? Setiap orang kan nggak ada yang pengen nganggur, nggak pengen punya penghasilan, pasti pengen punya, tapi kan kesempatan itu kan kecil. Cuma kalau skala perbandingannya kita nggak tahu, tapi yang pasti besar kalau di Lampung. Jadi kesenjangan ekonomi, sarana fisik, bangunan jalan, kembali lagi ke kebijakan pemerintah. Kalau masyarakat kan hanya ikut saja. Yang paling brutal ya paling demo-demo aja, menuntut kan itu. Ya. Saya Mas, ya dari sini saya ada tugas perkuliahan nih dengan mengenai citizen project tentang permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Jadi tentang disintegrasi sosial. Nah, sini Mas, saya mau wawancara nih, ada 3 pertanyaan ya. Jadi yang pertama itu apa aja sih yang Mas ketahui tentang disintegrasi sosial ini? saya tahu sih perpecahan masyarakat. Perpecahan di masyarakat. Oh, perpecahan ya. Nah kalau gitu apa sih penyebabnya? Penyebab terjadinya disintegrasi sosial ini? Kayak apa? Lingkungan yang buruk, kemiskinan. Oh, lingkungan yang buruk sama kemiskinan. Ya. Kalau emang itu penyebabnya, berarti gimana sih kalau menurut Mas solusi dari adanya disintegrasi sosial ini biar ditiru oleh pemerintah gitu? Ya kalau dari saya sih kayaknya edukasi sama masyarakat ada hukum. Edukasi masyarakat dalam menegakkan hukumnya itu kayak ngasih apa gitu ya. Oh kayak kasih ini ya, kasih apa sanksi sosial atau itu kali ya Mas.
Makasih ya Mas ya, segala bantu. Jadi pertanyaan pertama nih, menurut Koko apa sih yang Koko tahu tentang disintegrasi sosial? Oke, yang saya tahu mengenai disintegrasi sosial itu adanya sebuah kesenjangan di sebuah masyarakat yang dimana mereka itu mengkelompokkan dari mungkin etnis, suku atau agama tertentu yang dia itu ada sebuah perbedaan yang dimana dia itu nggak mau menyatu begitu. Nah, kira-kira nih latar belakangnya apa sih yang bisa menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial? Untuk penyebabnya itu mungkin ada suatu oknum, yaitu dia dari oknum tersebut yaitu dia seperti mengkelompokkan dari yaitu mungkin kayak dia menggolong-golongkan suatu ras apa etnis apa suku begitu, yaitu tidak mau menyatu dalam sebuah kebinekaan dalam suatu kita ini kan Indonesia itu bineka tunggal ika yaitu tidak satu. Nah itu tuh jadi penyebab itulah yang membuat adanya kesenjangan sosial atau disintegrasi sosial tersebut. Nah kira-kira nih solusinya apa sih kok biar ini meminimalisir terjadinya disintegrasi sosial? Nah jadi biar pemerintah itu bisa ini loh, bisa meniru gitu, bisa terinspirasi gitu, motivasi. Untuk solusinya sih mungkin kayak untuk mempersatukan persepsi masyarakat, yaitu kita kan adalah Indonesia, kita adalah bineka tunggal ika yang dimana kita harus bersatu. Mungkin seperti mungkin event yang seperti kayak mempersatukan, jadi tidak ada namanya golongan-golongan seperti mana harusnya ada gitu kan. Jadi harus ada satu. Mungkin itu sebuah event atau sebuah talk show atau sebuah kayak ya pandangan gitu lah, pandangan bahwa kalau yang seperti terlalu apa sih namanya, terlalu over ya, seperti menggolong-golongan itu tidak perlu lah. Banyak juga ya ini yang bisa mau jelasin. Siapa ya? Ya luangin waktu. Oke, 1, 2, 3. Oke, jadi di sini saya bersama Pak Fali yang akan melakukan wawancara yang mengenai permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Nah, ini tentang disintegrasi sosial. Ya. Nah, belum Kakak nih, apa sih yang Kakak ketahui tentang disintegrasi sosial? Yang saya ketahui mengenai disintegrasi sosial itu, yang pertama itu ya suatu keretakan atau sebuah sebuah keretakan lah di dalam hubungan sosial, dan itu pemicunya adalah diskriminasi, rasisme dan sebagainya. Nah kan itu ya, diskriminasi, rasisme sama. Ya, sebagainya lah ya. Nah itu apa sih latar belakangnya lagi gitu, latar belakangnya? Oh, faktor-faktor. Ya, faktor-faktornya. Faktor-faktor yang bisa terjadinya disintegrasi itu salah satunya ketidaksetaraan ekonomi, kesenjangan sosial ya, dan ya masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Nah kira-kira nih solusi apa sih yang tepat itu kalau untuk meminimalisir disintegrasi sosial, di mana ini biar pemerintahnya ini loh bisa mengadaptasi dari solusi yang ini supaya dapat ditiru oleh masyarakat gitu. Mungkin pemberdayaan ekonomi masyarakat, terus menerapkan inklusif dan ya, karena emang ini ya ekonominya itu yang di Indonesia itu memang nggak merata gitu. Iya betul. Jadi kita kayak pemerintah harus menyamaratakan masyarakat lah, ya, supaya tidak adanya diskriminasi dan sebagainya. Siapa ya? Ya.